Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberikan tauladan yang baik bagi umatnya. Bahkan beliau tidak hanya mengajarkan sikap baik kepada Allah saja, namun juga mengajarkan akhlak yang indah terhadap sesama. Berperilaku baik kepada sesama pun tidak terbatas kepada orang muslim saja. Banyak hadis yang menyatakan bahwa baginda Nabi tidak memberikan spesifikasi agama yang dipeluk orang lain dalam urusan sosial. Contohnya adalah dalam masalah bertetangga. Suatu ketika istri Rasul, Sayyidah Aisyah meminta petunjuk Nabi. "Wahai Rasulullah, saya mempunyai 2 tetangga. Kepada siapa saya perlu memberikan hadiah?" Rasul menjawab, "Kepada orang yang pintunya paling dekat darimu." Hadis riwayat Bukhari. Memberikan hadiah bukanlah sebuah kewajiban, namun apabila ada satu barang, dengan 2 jumlah tetangga atau lebih, prioritas sasaran pemberian jatuh pada tetangga yang pintunya paling dekat dari rumah si pemberi. Rasulullah tidak menyarankan pilihlah agamanya yang paling Islam. Tidak, Rasul menyarankan yang paling dekat. Sebab Rasulullah sedang mengajarkan tentang hak-hak bertetangga, sedangkan kita tidak bisa lepas dengan peranan tetangga. Dalam satu kesempatan, ada sahabat yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, "Sesungguhnya Fulan melakukan ibadah malam dengan rutin, ia juga bersedekah, tapi ia menyakiti tetangga-tetangga dengan mulutnya." Rasul pun kemudian menjawab, "Ia tak punya kebaikan sama sekali, dia termasuk ahli neraka." Rasul ditanya lagi, "Si Fulan itu sholat hanya yang wajib-wajib saja, dia menyedekahkan beberapa potong roti keju, namun dia tidak pernah menyakiti hati tetangganya." Rasul kemudian menjawab, "Dia termasuk ahli surga." Hadis tersebut dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa pintu surga tidak hanya terbuka melalui satu jalan ibadah vertikal saja, tapi harus dibarengi dengan hubungan baik secara horizontal. Ibadah malam, berpuasa di siang hari itu sangat baik apabila dibarengi dengan hubungan sosial yang bagus, terutama dalam masalah bertetangga. Dalam bertetangga, Rasul juga pernah berpesan kepada Abu Dzar untuk memperbanyak kuah saat memasak. Tujuannya, walaupun material masakan sedikit, apabila dipadu kuah yang banyak, tetap bisa berbagi kepada tetangga sebelah. Ada 5 pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah yang penting kita perhatikan. "Hindarilah segala macam bentuk perkara yang haram, niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Relakan atas apa yang Allah bagikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Perbaikilah hubunganmu dengan tetangga, kamu akan jadi orang yang beriman. Cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Kamu pasti akan jadi orang muslim sejati. Janganlah kamu memperbanyak tertawa, sesungguhnya tertawa itu bisa mengakibatkan hati mati." Hadis riwayat Musnad Ahmad. Pada hadis yang masyhur, juga dikatakan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga." Hadis riwayat Bukhari. 2 hadis tersebut memberikan pemahaman kepada kita, bahwa ada hubungan yang erat antara keimanan seseorang dengan hubungan sosial, terutama bertetangga. Oleh karena itu, tidak heran jika ada orang rajin ibadah namun sebab bertetangganya buruk, mengakibatkan dia masuk neraka sesuai sabda Nabi Muhammad. Sahabat motivasi Islam, itulah penjelasan kita tentang ahli ibadah yang buruk dalam bertetangga. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.